Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Pajajaran. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Soalnya adalah berikan suatu penjelasan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Kalau dilihat dari klasifikasi tenaga kerja, batasan usia kerja, kesempatan kerja, sampai dengan sistem pengupahan. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia atau lanjut usia, dan anak-anak. Yang kedua, berdasarkan batas kerja. Yang pertama ada angkatan kerja, adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja, adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan kualitasnya. Ada tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, dan mekanik. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah sekolah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga. Lalu batasan usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di usia 17 tahun, ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun, karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Selanjutnya, kesempatan kerja. Secara umum, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan beberapa jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan partisipasi seseorang dalam pembangunan baik dalam arti mengikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Dari definisi tersebut, maka kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalkan orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang mempunyai jaminan sosial hingga tua dan tidak bekerja di tempat lain. Yang kedua, kesempatan kerja temporer adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam suatu waktu yang relatif singkat kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang baru. Dalam hal ini dimisalkan pegawai lepas perusahaan swasta di mana pekerjaan mereka tergantung pesanan. Selanjutnya ada sistem pengupahan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dana dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja. Kesempatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi kerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan. Sistem upah di Indonesia. Yang pertama, sistem upah didasarkan pada fungsi, yakni menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, ada sistem pemberian upah di Indonesia digolongkan sebagai berikut, yaitu ada sistem upah menurut waktu.
Berdasarkan pembayaran upahnya menurut waktu kerja seseorang pekerja, satuan waktunya dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Contohnya, perusahaan Viaver menetapkan pembayaran upahnya per hari sebesar 50.000. Maka seseorang pekerja bekerja selama 10 hari, upahnya yang akan diterima sebesar 10 hari dikali 50.000 adalah 500.000. Kebaikan sistem upah menurut waktu adalah pekerja tidak perlu bekerja terlalu terburu-buru dan pekerja tahu dengan pasti jumlah upah yang akan diterima. Sedangkan keburukan sistem upah menurut waktu adalah pekerja biasanya kurang giat dan kurang teliti karena besarnya upah tidak didasarkan atas prestasi kerja. Selanjutnya ada sistem upah borongan. Berdasarkan pemberian upah berdasarkan balas jasa suatu pekerja yang dipaketkan atau diborongkan. Contohnya upah untuk membangun tower sebuah operator TV. Pembuatannya diborong kepada perusahaan yang bergerak di bidangnya. Kebaikan sistem upah borongan sebagai berikut. Pertama, pekerja mengetahui dengan pasti jumlah yang akan diterima. Kedua, bagi majikan tidak perlu berhubungan langsung dengan pekerja. Sedangkan keburukan yakni salah satu perhitungan. Pekerja tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan atau tunda atau dibatalkan. Selanjutnya ada sistem CO partnership. Memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Kebaikan sistem CO partnership adalah apabila mendapat keuntungan besar maka pekerja menerima upah yang besar pula. Sedangkan keburukan sistem CO partnership adalah pada saat perusahaan mendapatkan kerugian. Yang keempat, sistem upah bagi hasil. Memberikan upah pada pekerjanya dengan sistem bagi hasil digunakan dalam penggarapan lahan pertanian, di mana pemilik dan penggarap lahan membagi hasil pertanian dengan presentasi tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, sistem upah menurut prestasi. Berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja, besarnya upah yang diperoleh oleh seseorang pekerja bergantung banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu oleh para pekerja tersebut. Selalu ada sistem upah skala berdasarkan tingkat kemajuan dana kemunduran hasil penjualan. Jika hasil penjualan meningkat, maka upah bertambah dan sebaliknya. Kebaikan sistem ini adalah pekerja giat bekerja dan produktivitas tinggi, sedangkan keburukan sistem ini adalah kualitas kerja kadang kurang diperhatikan sebagai akibat pekerja bekerja terlampau keras dan jumlah upah tidak cukup. Selanjutnya, sistem upah premi. Kombinasi sistem upah prestasi yang ditambahkan dengan sejumlah premi tertentu. Contohnya, jika Alia sebagai pekerja menyelesaikan 200 potong pakaian dalam 1 jam, maka dibayar 5.000, dan jika terdapat kelebihan dari 200 potong, maka diberikan premi. Misalnya, prestasi kerja 210 potong per jam, maka Alia akan mendapatkan 5.000 ditambah 10 dibagi 200 dikali 5.000 atau 5.250. Selanjutnya ada sistem bonus. Kebaikan sistem ini adalah pekerja ikut bertanggung jawab bahkan berkepentingan kemajuan perusahaan. Sedangkan keburukan sistem ini adalah tidak semua pekerja mampu menunjukkan hasil yang dicapai atau kemajuan perusahaan. Yang terakhir ada sistem upah indeks biaya hidup. Mengaitkan pembayaran upah dengan turun naiknya biaya hidup. Jika biaya hidup meningkat, maka upah bekerja dinaikkan. Dan sebaliknya, upah dibayarkan dalam bentuk barang seperti sembako. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.